Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait perkembangan religi pada dewasa awal. Topik ini menarik karena seringkali kita mengira bahwa urusan agama itu statis. Padahal dalam kenyataannya, cara seseorang memahami dan menjalankan religi bisa berubah seiring fase hidupnya. Jadi, mari kita lihat bagaimana perkembangan religi terjadi pada masa dewasa awal. Jreng jreng jreng. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanaya Fakhira Mu'afa dengan akhiran NIM 061 dari kelas Psikologi 2B. Teteteteteo. Sebelum masuk ke religi, kita perlu paham dulu apa sih dewasa awal. Dewasa awal adalah fase di mana perkembangan setelah remaja, ketika seseorang mulai memikul tanggung jawab yang lebih besar, menjadi lebih mandiri, dan masuk ke peran-peran hidup yang baru. Kalau dilihat dari teorinya Erikson, masa ini berkaitan dengan tugas perkembangan, yaitu intimacy versus isolation. Artinya, seseorang sedang belajar membangun hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain tanpa kehilangan identitas dirinya. Contohnya begini, saat seseorang mulai kuliah, bekerja, atau merantau, dia tidak lagi hanya mengikuti aturan rumahnya, dia mulai mengambil keputusan sendiri. Nah, dari sini juga cara berpikir tentang agama dan keyakinan biasanya ikut berkembang dengan dipengaruhi relasi dan pengalaman pribadi. Srepet. Masuk ke pengertian perkembangan religi. Dalam perkembangan manusia, religi itu bukan cuma soal taat atau tidak taat. Lebih luas dari itu, religi mencakup keyakinan, partisipasi dalam ibadah, identitas religius, dan makna pribadi terhadap agama. Jadi religiusitas sendiri bisa dipahami sebagai keterikatan seseorang pada keyakinan, ritual, tradisi, dan praktik yang berhubungan dengan Tuhan atau kelompok keagamaan. Pada masa dewasa awal, religi cenderung dipahami dengan lebih sadar. Jadi, seseorang gak hanya menjalankan agama karena kebiasaan keluarga, tetapi ia mulai bertanya-tanya, apa makna ibadah ini untuk saya? Kenapa saya percaya ini? Dan bagaimana agama membantu saya dalam menjalani hidup? Itulah yang membuat perkembangan religi di masa ini menjadi lebih personal. Ciri perkembangan religi pada dewasa awal. Pada masa ini, pemahaman agama biasanya menjadi lebih reflektif dan lebih pribadi. Artinya, individu mulai menilai ulang keyakinan yang ia miliki berdasarkan pengalaman hidup yang sedang dijalaninya. Misalnya, saat seseorang masuk kuliah, pindah kota, mulai bekerja, atau menjalin relasi romantis, ia bisa saja mulai melihat agama dengan cara yang berbeda. Ada yang menjadi lebih tekun, ada juga yang justru sempat menurun dalam praktik ibadah karena terlalu sibuk atau sedang beradaptasi. Tapi penting untuk dipahami, penurunan partisipasi ibadah tidak selalu berarti identitas religiusnya hilang. Bisa saja, secara batin ia masih percaya, masih terhubung, hanya saja ekspresinya yang berubah. Jadi, perkembangan religi di dewasa awal itu gak selalu sesederhana makin religius atau makin jauh dari agama. Prosesnya mungkin lebih kompleks karena melibatkan pengalaman, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup seseorang. Slibau! Ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan religi pada dewasa awal. Yang pertama, kemandirian dari orang tua. Saat seseorang sudah lebih mandiri, kontrol orang tua berkurang, sehingga pilihan religius menjadi lebih personal. Ia mulai menentukan sendiri apa yang diyakini dan bagaimana menjalankannya. Kedua, transisi hidup. Pindah rumah, masuk kuliah, bekerja, atau menjalani hubungan jangka panjang bisa mengubah cara seseorang memandang agama, karena ketika lingkungan berubah, cara hidup juga ikut berubah. Ketiga, keluarga dan lingkungan. Nilai agama biasanya pertama kali dikenalkan dari rumah, tetapi ketika dewasa awal, nilai itu tidak hanya diterima mentah-mentah, melainkan bisa ditanyakan, dipikir ulang, dan dinegosiasikan dengan pengalaman yang baru. Keempat, identitas diri. Di fase ini, seseorang sedang membangun siapa dirinya. Jadi agama sering ikut diuji, apakah tetap dipegang, diperkuat, atau bahkan ditafsirkan ulang. Contohnya, mahasiswa yang merantau mungkin mulai memilih sendiri komunitas keagamaannya, bukan lagi sekadar mengikuti pilihan keluarga. Dari situ terlihat bahwa religi berkembang bersama identitas diri. Oh, macam tuh. Lalu, apa fungsi perkembangan religi pada dewasa awal?
Nah, yang pertama, religi membantu individu memberi makna pada hidup dan keputusan yang diambil. Saat seseorang bingung memilih jalan hidup, nilai agama bisa membantu memberi arah. Kedua, religi menjadi sumber nilai moral. Artinya, agama membantu seseorang membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, bukan hanya secara aturan, tetapi juga secara hati nurani. Ketiga, religi mendukung penyesuaian diri. Masa dewasa awal seringkali penuh tekanan, mulai dari tugas kuliah, tuntutan kerja, hubungan sosial, sampai pencarian masa depan. Dalam situasi seperti ini, keyakinan agama bisa menjadi sumber ketenangan, kontrol diri, dan harapan bagi seseorang. Misalnya, saat seseorang gagal dalam sebuah hubungan atau merasa tidak pasti dengan karirnya, dia bisa kembali pada nilai-nilai spiritual untuk menenangkan diri dan menata ulang tujuan hidupnya. Jadi, religi bukan hanya soal ibadah, tetapi juga soal bagaimana seseorang bertahan, memahami hidup, dan tetap punya pegangan. Dalam perspektif Islam sendiri, kebutuhan beragama dipahami sebagai bagian dari tujuan hidup manusia. Artinya, religi bukan sekedar pelengkap, tetapi memang bagian penting dari keberadaan manusia itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang menyatakan bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara psikologis, ini menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual dan religius adalah bagian dari perkembangan manusia yang wajar. Jadi, ketika seseorang di masa dewasa awal mulai mempertanyakan makna hidup, mulai mendekat pada agama, atau justru mengevaluasi ulang keyakinannya, itu adalah bagian dari proses perkembangan yang sangat manusiawi. Dengan kata lain, perkembangan religi bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga urusan tujuan hidup, makna diri, dan hubungan seseorang dengan Tuhan. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan, masa dewasa awal adalah fase penting karena pada tahap ini individu sedang membangun identitas, relasi, dan arah hidupnya. Dalam proses itu, perkembangan religi cenderung menjadi lebih reflektif, lebih personal, dan sangat dipengaruhi oleh transisi hidup serta lingkungan sosial. Jadi perkembangan religi pada dewasa awal bukan hanya soal seberapa sering seseorang beribadah, tetapi juga bagaimana ia memaknai agama, menilai hidup, dan menjalankan keyakinannya dalam kehidupan nyata. Hore! Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kalian memahami perkembangan religi pada masa dewasa awal dengan lebih mudah. Ingat, semua ilmu milik Allah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kalian memahami perkembangan religi pada masa dewasa awal dengan lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.